Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait Pak Ariki beserta keluarga besar beliau dari Magelang dan dari Jakarta, Cianjur ya. Jakarta dan Cianjur. Selamat datang Ibu di Pilimun RT 6. Yang kami hormati teman-teman dari rekan-rekan kerja maupun famili dari Pak Riki, rekan-rekan pengurus RT 6, warga RT 6 ini sesepuh kita, Pak Edwin sama Bu Lipin, ada Pak Maman, Mbak Diana, makasih sudah datang. Kami menyampaikan terima kasih sekali atas undangannya dan kami sangat bergembira karena Pak Riki telah bergabung menjadi warga RT 6 dan keluarga besar RT 6. Ya, insya Allah kehadiran Pak Riki akan menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tausiah sekaligus sambutan mungkinnya selaku Ketua RT 6. Tadi Pak Riki sudah menyampaikan di awal ya, saya ikut memperkuat yaitu tentang bersyukur ya. Ayat yang disampaikan oleh Pak Hafifi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, Ibrahim ayat 7. Jadi memang tepat sekali ya. Apa-apa memang semuanya harus disyukuri. Ya. Apalagi berkaitan dengan hajat-hajat besar kita. Kita sangat paham dalam kehidupan ini banyak hajat ya. Kalau kita klasterisasikan kan ada hajat kecil, ada hajat sedang, ada hajat besar. Dan rumah ini termasuk hajat besar. Kalau dalam kacamata duniawi, memiliki rumah ya, itu sebuah prestasi, sebuah prestis, sebuah modal sosial, sebuah kebanggaan, dan dalam tanda kutip menjadi alat ukur pergaulan kita. Begitu. Tinggal di mana? Di Pilimun. Oh, oke ya. Tinggal di mana? Pondok Indah. Oh, oke. Tinggal di mana? Priok. udah agak beda. Itu kacamata sosial. Ya karenanya kita bersyukur. Ya, dan Pak Riki mengundang kita semua itu agar kesyukuran itu dinikmati bersama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan atas nikmat-nikmat Tuhanmu maka engkau dianjurkan untuk bertahadus, menyampaikan, membicarakan agar kesyukuran itu menjadi virus, menjadi energi positif kepada warga sekitar. Nah, ini sebuah kesyukuran. Nah, yang kedua adalah karena kita ini, silakan Pak Barmawi. Karena ini berkaitan dengan tasyakur rumah kan begitu ya. Maka kita ingin sedikit mengupas rumah. Ya. Rumah itu apa sih? Rumah itu kan tempat tinggal, ya. Tempat kembalinya kita. Kalau bahasa Inggris ada home, ada house. Itu sesuatu yang berbeda. Rumah itu adalah tempat kembalinya kita dari apapun. Tempat kembali, tentu namanya tempat kembali harus menyenangkan, harus menenangkan, harus mendamaikan, harus segala-galanya. Karena semua aktivitas kita itu kembalinya ke rumah, lebih lama di rumah. Maka rumah itu harus masuk. Maka ada ungkapan Arab, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalimatnya sederhana tapi maknanya sangat luas ya. Rumahku surgaku, padanannya rumahku surgaku, bukan rumahku kemewahanku, bukan rumahku kemahalanku, bukan rumahku prestiseku, bukan. Rumahku adalah
ujung dari semua yang dimintakan oleh semua manusia yang normal. Apa? Surga. Kan begitu? Mintanya surga. Jadi rumah di dunia itu harus menjadi surga sebelum surga yang di akhirat. Karena kalau menunggu surga di akhirat itu lama banget ya. Nggak dapat nih. Maka ungkapannya adalah jadikan rumah kita adalah surga kita di dunia ini. Kalau sudah mendapatkan surga di dunia, insya Allah akan lebih mudah untuk mendapatkan surga yang di akhirat. Amin. Nah pertanyaannya bagaimana kita menjadikan rumah kita ini surga kita. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini, katakanlah 3 bulan terakhir, kalau kita baca berita segala macam, miris ya, tentang rumah nih, tentang rumah gitu. Mohon maaf banget, ada menantu melakukan kemaksiatan sama mertuanya, ada suami melakukan KDRT sama istrinya, ada anak gadis dinodai oleh gerombolan pemuda dan hanya berakhir dengan damai. Ada satu rumah dibantai di Bekasi menjadi killer oleh air tiri. Ini kan semua persoalan rumah. Persoalan rumah yang sederhana itu, tapi dampaknya seperti itu. Rumah itu menjadi neraka. Nah ini PR kita. Jadi bukan fisiknya, bukan ornamennya, bukan propertinya, tapi apa yang kemudian kita isi di dalam rumah itu sehingga menjadi surga. Surga dalam pengertian yang disampaikan Al-Quran, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbin bashar. Enggak pernah terlintas di mata, enggak pernah terlintas di telinga, enggak pernah terlintas di pikiran, itu surga yang di akhirat. Jadi begitu indahnya. Nah, berarti kita harus menciptakan surga di dalam rumah kita dengan sesuatu yang konkret dan sesuatu yang abstrak. Semua harus kita ciptakan. Nah, contoh-contoh berita-berita tadi adalah pembelajaran buat kita. Karena itu nyata. Karena itu bisa kita telusuri. Kalau bahasa sekarang jejak digitalnya, ya kan? Bisa kita telusuri kenapa bisa begini, kenapa bisa. Dan itu sangat bisa kita pahami kenapa kemudian rumah itu tidak menjadi surga, bahkan menjadi neraka. Nah terkait dengan ini Allah sudah mengingatkan di At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ancamannya wa quduhan nasu wal hijar. Siapa yang menjaga? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ancaman Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah sangat mewanti-wanti. Berarti diri kita nih yang dijaga pertama. Panca indera kita, hati kita, pikiran kita. Lalu menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga orang serumah di dalam rumah kita. Betul-betul kita jaga dari semua potensi-potensi neraka. Nah, banyak sekali yang bisa dibahas, namun dalam kesempatan yang tidak banyak ini, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, mari kita ingat lagi sebuah doa yang itu sangat bagus sekali, terutama untuk Pak Riki ini yang masih keluarga muda ya, anaknya masih lucu-lucu. Ya, kalau saya sama Pak Adi kan, apalagi Pak Edwin, udah cucu. Ada doa yang saya yakin teman-teman sudah apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerah kepada kami istri-istri kami ini, anak-anak kami adalah orang-orang yang menyejukkan mata. Jadi kalau Pak Riki udah capek ngurusin tambang, batu bara, fatal lah, segala macam lah, tekniknya pulang ke rumah
lihat istri, melihat anak, aduh rasanya adem, ya. Lupa semua stres, habis dimarahin sama bos, habis ngejar deadline, wah udah lupa. Berarti kan juga PR buat para istri, gimana menjadi wanita yang qurrata a'yun, istri yang menyejukkan mata buat suami, bukan istri yang nambah masalah. Ya, gue udah pusing di kantor, kamu pusing lagi, dapat laporan, iya belum ini ya, belum ini ya. Ini kalau rumah masih bagus, kayak rumah lama, ya rumah bocor ya. Istri nambah masalah itu kan gitu. Nah berarti di sini masuk nih ilmu parentingnya. Ya, membangun keluarga itu berarti kerjasama ayah suami dengan istri, kerjasama kemudian dalam mendidik anak-anak kita. Nah, doa itu kan permintaan, tapi juga sebuah arah, tuntunan, tapi juga perilaku. Doa yang terbaik itu adalah doa yang dijalankan dalam perilakunya. Kalau kita berdoa minta anak kita, istri kita jadi anak yang soleh, penyejuk mata, tapi kita tidak menjalankannya, itu bagaikan jauh doa dari panggang daripada api ya. Doanya ke sana, perilakunya ke sini, nggak nyambung. Jadi doa itu adalah selain permintaan juga tuntunan, arah dari langkah dan pikiran kita. Berarti dengan istri harus baik, istri juga harus baik kepada suami. Komunikasi, berarti kita masuk ke cara kita berkomunikasi. Kita seringkali, ya kita ini semua udah pengalaman jadi suami istri kan. Udahlah, kita semua udah hafal lah yang namanya konflik, yang namanya tengkar, yang namanya ngambek. Udah sering kita lakukan. Ya. Kunci dari komunikasi adalah bukan pesan apa yang kita sampaikan yang penting, tapi cara kita menyampaikan. Intonasi itu ternyata jauh lebih penting daripada pesan itu sendiri. Ini kan yang sering nih kita sebagai suami istri kan, masalah-masalah kecil, masalah jadi besar karena cara menyampaikannya salah, karena waktu menyampaikannya nggak pas, ngomongin serius pas lagi pusing. Ngomongin serius, istri ngomong ayah, suaminya ya main HP. Main HP, nggak diperhatiin, nggak ditatap matanya. Wah, itu bisa ribut di mana-mana itu. Padahal hal yang simpel. Karena mungkin sang istri tidak tahu mood suaminya, karena suaminya juga tidak tahu mood istrinya, terjadilah perang Bharatayuddha. Nah ini penting kita. Ilmu parenting, ilmu komunikasi adalah sub dari bagaimana kita membuat rumah itu menjadi surga buat kita. Lalu kepada anak-anak kita, Pak Adi, saya Pak Adi, mungkin Pak Ari, seandainya bisa memutar waktu, betul Pak Ari ya, kita ingin kembali lagi seperti beliau ya. Lihat anak-anak kita kecil, karena kita banyak hal yang ingin kita perbaiki di dalam pola asuh kepada anak-anak kita. Nah, nanti kita belajar kepada Pak Edwin, karena putra putri beliau orang hebat semua. Jadi dokter segala macam ya. Bu Titin ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan beliau sudah ngomong ilmu parenting ya kan. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki terhadap anak-anak kita. Kita harus belajar ilmu perkembangan, apa yang bisa kita berikan kepada anak kita di usia TK-nya, SD-nya dan seterusnya. Tapi intinya adalah anak kita harus kita berikan kebahagiaan yang fully. Nah, dulu kan ada artis apa tuh yang I love you full, siapa tuh? Mbak siapa tuh? I love you full ya kan? Nah, ini kita berikan kepada anak kita, memberikan cinta yang penuh kepada anak, tanpa reserve, tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa ada halangan apa, memberikan cinta kasih yang full kepada anak kita.
meskipun tidak harus berarti memanja. Itu jadi bagaimana rumah kita betul-betul bisa menjadi surga. Kenapa? Karena keluarga itu pertahanan terakhir kita. Keluarga itu serangan pertama sekaligus pertahanan terakhir kita. Keluarga itu juga sekaligus bahan serangan orang. Coba kalau kita lihat di politik itu, yang diserahkan diantaranya keluarganya. Siapa ini ya? Orang itu kayak ini Bu, kayak saset ya. Saset itu kan di ujung dirobek kan, robeklah di ujung kan. Karena di ujung itu adalah lembar yang paling rapuh. Maka orang akan diserang di tempat yang paling rapuh. Nah, kalau keluarga itu menjadi tempat yang rapuh, kita akan diserang atau akan diuji cobakan di tempat yang paling rapuh. Maka kita harus menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang kuat. Karena kalau kuat, tidak menjadi tempat serangan orang lain. Maksudnya lemah itu bagaimana? Nggak bagaimana? Hubungan antara ayah sama anaknya nggak bagus. Anaknya nanti dipanas-panasin, anaknya dijadikan alat untuk menjelek-jelekan tokoh ayahnya, kan gitu. Kan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu bagaimana PR besar kita adalah membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah menjadi surga. Yang terakhir adalah lingkungan. Ya. Ada hadis, ya, saya lupa apakah hadis atau ungkapan Arab gitu ya. Al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar artinya kurang lebih kalau kamu mau memilih rumah, membeli rumah, yang justru harus dilihat pertama kali itu adalah siapa tetangga kampungan. Jadi kalau lihat rumah itu, lihat properti itu, bukan lihat rumahnya, mewahnya, bukan. Itu tetangganya siapa? Siapa dia? Apakah dia muslim? Apakah dia bertaat? Apakah dia beriman? Itu dulu, baru rumahnya. Kenapa begitu? Karena tetangga itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Bahkan tetangga itu akan jadi saudara melebihi saudara kandung kita. Betul nggak? Ya, sekarang kakak saya di Cibubur, Pak Riki saudara-saudaranya kan jauh kan? Kalau ada apa-apa kan ngomongnya ke Pak Adi dulu, ke Pak Edwin dulu. Ada itu berarti saudara, tetangga melebihi saudara. Karena memang begitu faktanya. Fakta objektifnya begitu. Maka harus berhati-hati. Nah, dari ungkapan ini, itulah pentingnya memilih yang namanya albiah, lingkungan. Karena lingkungan itu tidak hanya mempengaruhi orang, bahkan lingkungan itu mencetak orang. Jadi lingkungan itu sangat penting. Tapi alhamdulillahnya Pak Riki sudah pas memilih RT 6, pilih karena lingkungannya insya Allah baik. Insya Allah baik. Ya, itu yang ingin kita jaga. Ya. Kan ada hukum pergaulan. Ya. Kalau kamu bergaul kepada 5 orang kaya, kamu akan jadi orang kaya yang aman. Kalau kamu bergaul kepada 5 pedagang, kamu akan jadi pedagang ternama. Coba aja buktikan. Kalau kamu bergaul kepada 5 ASN, kamu akan jadi ASN terkenal. Nah ini sudah membuktikan. Ya, itu hukum pergaulan. Nah berarti ya kita harus berhati-hati dalam bergaul, karena semua kan kayak sekarang ini semua memberikan energi, kita terima, kita filter atau kita tolak kan. Nah berarti bagaimana setelah kita baik, rumah kita menjadi surga, kita kemudian juga harus menebarkan surga kita kepada tetangga-tetangga kita. Nah untungnya alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang sudah diwarisi nilai-nilai yang sangat baik sekali, gotong royong, ya kan?
ada istilah guyu, ada istilah aku, ya kan? Kalau di Padang itu, mohon maaf Pak Riki, saya pernah ke Padang, pernah diceritain gitu ya, zaman dulu itu namanya kalau masak ya, kalau masak makanan itu aromanya ke ujung sampai manapun dia harus menerima makanan itu kalau salah ya kan? Sampai kayak begitu coba ajaran dulu kita. Untung cuma sampai rumah kita, kalau sampai ke kamu tipar gimana itu? Ibaratnya siapapun yang menyium aroma itu harus mendapatkan masakan kita. Kan? Pesannya adalah betapa orang dulu itu sangat mengutamakan persaudaraan. Nah ini yang harus dijaga, ini yang harus dipertahankan untuk menjaga ya persaudaraan, persahabatan kita. Karena kita tidak mungkin damai, tenang, sejahtera kalau orang di sekitar kita juga tidak damai, tenang, sejahtera, kan begitu? Pak Riki, kamu kan sendiri kalau di samping jedak jeduk apa itu jedak jeduk ya kan? Nggak mungkin. Itulah kenapa yang namanya kemanusiaan itu membunuh satu orang itu sama dengan membunuh 1000 manusia. Menolong satu orang itu sama dengan menolong 1000 manusia, karena manusia dan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sama, yang satu. Jadi kalau kita tenang, damai, insya Allah ketenangan dan kedamaian kita akan menenangkan dan mendapatkan orang lain. Itu Pak Riki, teman-teman sekalian, apa yang dapat disampaikan ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas undangannya. Semoga momen ini menjadi momen awal ya, dan terus kita pertahankan ya, menjadi keluarga, warga, lingkungan yang berbarokah, dan insya Allah kedepannya kita akan bersama-sama, kita akan masing-masing akan menjadi saksi sejarah dari perkembangan kita, kesuksesan kita dalam duniawi, karir maupun hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Saya kira itu Pak Riki, apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.